Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 11, kita bertemu lagi dalam kelas fisika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas soal yang berhubungan dengan perpindahan kalor. Sebagaimana kita ketahui, perpindahan kalor ada beberapa jenis. Yang pertama konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita lihat soal pertama ini, soal yang berhubungan dengan perpindahan kalor konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa diikuti perpindahan partikel penghantarnya. Sebuah plat 4 persegi yang terbuat dari baja memiliki luas 1 meter kuadrat. Ya. Tebal plat 2 cm. Tebal ini itu analoginya ke panjang plat sebesar 2 cm. Dan konduktivitas termal yaitu K kecil ya, 4,6 Joule per meter sekon, ini Kelvin ya. Jika permukaan yang satu suhunya 300 Kelvin, permukaan yang lain suhunya 500 Kelvin, maka di sini akan ada perubahan suhu sebesar 200 Kelvin. Hitunglah besar hambatan kalor tiap sekon, Q per T. Rambatan kalor tiap sekon atau Q per T ini bisa diganti dengan satu simbol saja, yaitu H ya. Bisa Q per T atau H, dimana nilai H ini sama dengan Q per T ya. Laju perpindahan kalor H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. H sama dengan ini 4,6, nilai A 1 meter kuadrat, delta T 200 per L. L nya 2 cm, maka kita ganti jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini dengan ini habis, ini dengan ini habis. KH nilainya sama dengan 46 dikali 1, 0 ini masih ada, dikali 10, ini pindah ke atas, maka nilainya adalah 46.000 Joule per sekon. Jadi besar hambatan kalor tiap sekon adalah 46.000. Soal yang kedua, kalor yang mengalir per satuan waktu melalui suatu konduktor. Ini masih berhubungan dengan perpindahan kalor secara konduksi ya. Kalor yang mengalir per satuan waktu melalui suatu konduktor sebanding dengan selisih suhu berbanding terbalik dengan panjang konduktor sebanding dengan luas penampang konduktor, tergantung pada jenis konduktor. Dari beberapa pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar? Jika Ananda bertemu soal seperti ini, cara yang harus Ananda kerjakan adalah kita mulai dulu dari persamaan ya. Kalor atau H atau Q per T, kalor yang mengalir per satuan waktu, nilainya sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Berarti kalor yang mengalir per satuan waktu itu sebanding dengan K, sebanding dengan A, sebanding dengan perbedaan suhu atau selisih suhu, dan berbanding terbalik dengan panjang konduktor. Sekarang kita lihat pernyataan 1, sebanding dengan selisih suhu ya, sebanding, benar. Berbanding terbalik dengan panjang konduktor, benar. Sebanding luas penampang, ini sebanding luas penampang, benar. Tergantung pada jenis konduktor, benar. Jenisnya ditunjukkan mana? Dari konduktivitas termal setiap bahan konduktor. Jadi dari pernyataan 1, 2, 3, 4, pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3, dan 4. Soal yang ketiga, soal yang masih berhubungan dengan perpindahan kalor secara konduksi.
Dua batang logam P dan Q mempunyai panjang dan luas penampang yang sama, disambung menjadi satu pada salah satu ujungnya seperti pada gambar di bawah ini. Bila konduktivitas termal logam P 4 kali konduktivitas termal logam Q, hitunglah suhu pada sambungan kedua logam saat terjadi kesetimbangan termal. Sekarang suhu sambungan ini ya, biasanya diberi nama TC ya, suhu sambungan. Kita lihat mempunyai panjang dan luas penampang yang sama. Berarti luas penampang logam P sama dengan luas penampang logam Q. Sama. Panjangnya juga sama. LP sama dengan LQ. Yang berbeda adalah konduktivitas termal logam P atau Kp 4 kali konduktivitas termal logam Q. 4K. Hitunglah suhu sambungan kedua logam saat terjadi kesetimbangan termal. Untuk menjalankan soal ini kita perlu persamaan seperti ini. HP sama dengan HQ. HP ini apa? Kp dikali HP dikali delta T per LP. Sedangkan HQ dikq dikali AQ dikali delta T per LQ. Karena AP dan AQ sama, ini boleh kita coret. Ini juga boleh. Tinggallah Kp dikali delta T sama dengan kq dikali delta T. Sekarang kita lihat Kp nilainya 4 kaki nih ya. Kemudian delta T nya adalah berarti TC kurang 25. Pasti suhu ini yang akan lebih besar daripada 25 ya. Berarti TC dikurang 25. Kemudian kaki ini tetap delta T untuk logam Q berarti 200 kurang TC, berarti suhu yang tinggi kurang suhu yang rendah, kurang TC. Ini boleh kita coret, ini boleh kita coret. Kita kalikan 4 ke dalam, berarti 4 TC dikurang 100. Jadi ini 200 kurang TC. Yang ada TC kita samakan, berarti 4 TC ditambah TC. Ini 200 ditambah 100, dia pindah ruas. Ini 5 TC, ini 300. Maka nih suhu pada sambungan ini pasti nilainya berada di antara 25 dan 200. Itu 300 dibagi 5 sebesar 60 derajat Celcius. Di antara pernyataan berikut, pertama, luas penampang, panjang logam, konduktivitas panas, dan massa logam. Manakah pernyataan yang mempengaruhi laju perambatan kalor? Masih laju perambatan kalor. H sama dengan K dikali A dikali delta T per R. Lihat yang ada persamaan ini sesuai dengan pernyataan yang mana? Luas penampang ada, ini panjang logam ada L, konduktivitas ada K. Yang tidak ada massa logam karena di sini tidak ada M. Berarti pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Masih soal yang tadi ya, cuma ini mungkin angkanya berbeda. Dua batang logam seperti pada gambar di bawah memiliki panjang dan luas penampang yang sama. Jika koefisien konduksi termal batang Q Kb sama dengan 2 kali koefisien konduksi termal batang A, berarti 2Ka. Hitunglah suhu pada titik persambungan A dan B. Masih kita buat di sini TC. T Hb sama dengan Ha. Kb dikali delta T, karena di sini tidak perlu kita buat lagi AB karena AB dan AA nya sama, luas penampangnya sama. Lihat ini, panjang dan luas penampangnya sama, jadi tidak perlu kita buat lagi. Dan sini adalah Ka dikali delta T. Kb nilainya 2 Ka, delta T nya berarti TC kurang 0, suhu yang tinggi kurang 0.
Ini Ka. Ka logam A berarti 150 dikurang TC untuk delta T. Ini boleh kita coret, tinggallah 2 TC sama dengan 150 dikurang TC. Karena ini sama, kita samakan. 2 TC ditambah TC sama dengan 150. 3 TC sama dengan 150. Maka nilai suhu pada persambungan logam A dan B adalah 150 dibagi 3 sebesar 50 derajat Celcius. Pasti berada di antara suhu 0 derajat dan 150 derajat Celcius. Tidak mungkin lebih dari 150 atau kurang dari 0 ya. Batang baja dan kuningan ini ya memiliki luas, penampang dan panjang yang sama. Masih ya. Suhu ujung batang baja bebas 250 derajat Celcius dan suhu ujung kuningan yang bebas 100 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termal baja dan kuningan masing-masing 0,12 kalori per cm sekon derajat C dan ini 0,24 kalori per cm sekon derajat C, hitunglah suhu pada sambungan TA. Di sini dibuat TA. Jadi tidak perlu kita bingung dengan persamaan yang sudah diberikan sebelumnya. Di sini nilai konduktivitas baja, berarti kita buat di sini KB ya. 0,12 kalori per cm sekon derajat C. Kemudian kuningan KK kita buat 0,24 kalori per cm sekon derajat C. Luas penampangnya sama, kemudian panjangnya juga sama. Panjang dari baja sama dengan panjang dari kuningan. Maka cukup kita buat ini adalah laju perambatan kalor untuk baja sama dengan laju perambatan kalor pada kuningan. Berarti di sini ada KB, ada delta T. Di sini ada KK, ada delta T. KB nilainya 0,12 atau kita buat 12 per 100. Delta T nya mana? Untuk KB baja berarti T1 dikurang TA ya. Kemudian konduktivitas kuningan sebesar 0,24 atau 24 per 100. Delta T nya mana? Berarti TA dikurang T2. Ini boleh kita coret, ini boleh kita coret, ini boleh kita coret, ini boleh kita coret. Tinggal 2. T1 kurang TA sama dengan 2 TA dikurang T2. T1 nilainya 250, TA yang dicari. Ini TA dikurang T2 nilainya 100. Nih 250 dikurang TA. Nih 2 TA dikurang 200. Ini pindah ke sini berarti 250 ditambah 200. 2 TA ini pindah ke ruas kanan ditambah TA. Ini 450, ini 3 TA. Maka TA atau suhu pada sambungan antara baja dan kuningan adalah 450 dibagi 3, yaitu 150 derajat Celcius. Cukup sampai di sini. Ternyata habis. Terima kasih atas perhatian Ananda, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu Ananda untuk belajar nantinya menjelang ujian semester berlangsung. Terima kasih.